So kita akan bahas tentang 7 kesalahan yang umum sekali dilakukan oleh seorang leader. Kesalahan-kesalahan ini sifatnya manusiawi, tetapi tidak boleh dibiarkan. Atau bisa menyebabkan karyawan tadi masa bodoh, tidak peduli, nggak suka dengan leadernya, tidak kompak, jenuh, malas bekerja. So kesalahan yang pertama adalah leader lepas tangan. Leader lepas tangan, nggak mau tahu, leader masa bodoh, leadernya nggak peduli, leader dengan filosofi pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya lu mesti datang, pokoknya lu harus disiplin, besoknya resign. Betul nggak? Itu lepas tangan, dia nggak mau tahu. Atau leader ninggalin seolah-olah timnya sudah mengerti. Lalu kemudian pas bikin kesalahan, ada problem, kita bilangnya apa? Kan gue udah bilangin, kan saya udah ngasih tahu. Ya, waktu itu kenapa gak nanya? Itu ciri-ciri leader lepas tangan. Yang kedua adalah leader tidak memberi feedback saat karyawan berperilaku baik. Harusnya kebanyakan leader memberi feedback saat berperilaku buruk. Coba sekarang Anda bayangkan ya, kita semua punya kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar yang paling kuat adalah kasih sayang. Kebutuhan dasar paling kuat adalah kasih sayang. Kita mendidik apa? Kalau kebutuhan dasar adalah kasih sayang dan bentuk kasih sayang yang dipersepsikan adalah dimarahin, maka dia akan dengan senang hati menciptakan lebih banyak lagi kesalahan supaya lebih banyak perhatiannya. Kita harus tahu kita ini niat mendidik yang bagaimana. Kalau kita niat mendidik orang untuk berperilaku baik, setiap kali berperilaku baik, beri feedback positif. Ini yang gue mau, itu kan? Ini dia yang gue suka. Thank you for coming on time. Karena lu on time, gue kasih hadiah. Kasih sayangnya kasih sayang positif. Ketika dapat kasih sayang positif, dia akan selalu lapar mendapatkan kasih sayang positif. So ini adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah tidak ngerti karyawan itu punya potensi atau tidak. Ada orang tampangnya blow on, mukanya nggak enak dilihat. Kita ngelihat mukanya aja udah males, boro-boro mau gali potensi. Padahal orang itu pinter banget. Sebaliknya, ada orang enak dilihat, cantik, baik, ya, pinter ngambil hati, nggak punya potensi, tapi dibelain. So, sebagai leader, kita perlu menggali dan harus istilahnya nggak boleh lihat tampilan mukanya, tampilan depannya itu nggak boleh kelihatan. Oke? Casingnya itu pasti menipu. So, casingnya itu harus dibuka, lihat dalamnya ada isinya apa. Masuk akal? Ya. Yang keempat adalah kalau punya orang, punya karyawan, saya tanya, goal kamu hari ini apa? Nggak jelas. Itu fatal tuh. Itu fatal. Atau kalau saya tanya, Pak Rudi, goal dari Start Studio apa? Pak Rudi, jawabannya berbeda dengan jawaban Bu Zara atau Pak Jono. Itu udah fatal. Itu salah Pak Jono. Karena nggak mengkomunikasikan goalnya kepada Pak Rudi. Atau terlalu banyak goalnya. Kalau goalnya terlalu banyak, ini saya mau, 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 ini mau, saya mau semuanya. Akhirnya nggak ada yang difokusin. Itu pun salah. Sama aja goalnya nggak jelas. Oke? Yang kelima, leader nggak berubah. Jadi leader nggak mendorong perubahan. Jadi leader tidak melakukan perubahan diri sendiri. Jadi kalau ditanya, bisnis kita hambatan besarnya ada pada leadernya. Dia nggak mungkin melewati leadernya. Anak buah kita nggak bisa melewati kita, betul ya? Kalau Nuni adalah manajer,
Nobita adalah supervisor, supervisor nggak mungkin ngelangkahin manajer. Kalau nggak Nobita jadi manajer, betul ya? Tapi kalau kita pengen Nobita itu naik kelas, kira-kira yang harus naik kelas duluan siapa? Nuniknya harus naik kelas. Leader yang di atas harus naik kelas, belajar. Baru kita bisa naikin orang di bawah kita. Baru kita bisa gerek, betul nggak? Namanya dikatrol. Bisa kita katrol. Tapi kalau kita sendiri nggak berkembang, anak buah kita lebih rajin belajar, suatu hari dia, kok gue mentok ya, keluar, dia bisa berkembang di tempat lain. Dia akan memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh dari manajernya, mereka akan keluar. So, sebagai leader tidak boleh tidak berubah. Sebagai leader harus punya buku favorit setiap bulan. Punya buku favorit nggak? Buku apa? Harry Potter. Buku apa? Buku ini kita ceritain ke anak buah kita. Wah, ada buku bagus banget, namanya buku ini. Buku ini menceritakan ini. Kita bisa share betapa open mindednya kita. Lalu orang akan ketularan. Wah, si ibu ini begini. Saya itu senang baca buku. Nah, baca buku ya ringan yang ini. Nah, kalau ada buku bagus, saya kasih anak buah. Baca ya. Kalau mau orang itu baca atau orang yang suka baca, enak. Tapi kalau nggak suka baca, kamu bikin kutipan dari buku ini untuk dimasukin ke Twitter. Masuk akal nggak? Nih ya, tolong ya, bikin kutipan dari buku ini. Nanti dia bikin, seorang leader adalah orang yang harus begini bla 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 bla. Quotes dari siapa? Diketik, masukin ke Twitter. Tapi dengan dia baca dan dia nulis, dia udah baca, dia udah belajar. Ya, tapi saya harus baca dulu dong, betul nggak? Jangan saya beli buku lempar orang, itu juga nggak bener. Nanti anak buah lebih pintar dari kita juga salah. Yang keenam adalah melihara apel busuk, atau udah tahu karyawan bejat, di maintain, nggak boleh. Karena apel busuk itu nular, tomat busuk itu nular, harus dipisah. Kalau jelas-jelas ada apel busuk, coba dilihat apakah ada tempat yang pas untuk mengisolasi orang ini, yang tidak bisa menginfluence, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, sampai orang itu bisa dipastikan bebas penyakit. Kayak ikan, sakit, jangan campur di kolam yang banyak ikannya, keluarin, pindahin ke kolam yang diisolir. Dan yang terakhir, tidak memberi contoh. Leader mau karyawan rajin, kasih contoh rajin tuh kayak apa? Leader mau karyawan jualan, leader harus kasih contoh jualan tuh kayak apa? Leader mau karyawan itu agresif, kasih tunjuk agresif tuh kayak apa? Nanti lama-lama mereka akan nyontek. Dikit-dikit niru. Nanti bahasa leader itu sama dengan bahasa anak buah. Ya, karena kita ngulang terus, omongan dia kayak omongan kita. Masuk akal ya? Gila lu mirip banget Pak Jono sih. Ya, kayak ngomong sama dia nih kayak ngomong sama Pak Jono, persis gitu kan. Itu artinya Pak Jono telah berhasil menciptakan dirinya sebagai role model.